Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi rasional. Fungsi rasional didefinisikan mirip seperti bilangan rasional, seperti fungsi polinomial. Fungsi rasional yang dibahas dibatasi untuk fungsi rasional satu variabel saja. Definisi fungsi rasional adalah sebagai fungsi yang dapat dinyatakan sebagai rasio dari dua polinomial satu variabel dengan bentuk umumnya fx sama dengan px per qx. Dengan px dan qx adalah fungsi polinomial satu variabel. Di sini penyebut tidak boleh sama dengan 0 atau di sini qx sama dengan 0. Contoh yang pertama, dari soal A sampai F kita akan menentukan fungsi rasional atau bukan. Yang A ini berbentuk fx per qx, maka ini adalah fungsi rasional. Yang B, gx sama dengan x kuadrat ditambah 2 per x, ini juga berbentuk px per qx dan masing-masing adalah polinomial, maka ini juga adalah fungsi rasional. Sama dengan yang C, C adalah fungsi rasional karena berbentuk px per qx dan pembilang dan penyebut berupa polinomial. Atau kalau kita uraikan, samakan penyebutnya. Nah, seperti ini, berarti ini ditambah 2x. Nah, ini adalah px, ini adalah qx. Maka dia adalah fungsi rasional. Yang D bukan fungsi rasional. Kenapa? Karena ada bentuk akar. Jadi ini bukan fungsi rasional karena ada bentuk akar. Yang E adalah bentuk fungsi rasional karena berbentuk px per qx. Kemudian yang F, dia bukan fungsi rasional karena ada bentuk akar. Nah, seperti ini ada bentuk akarnya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Setelah kalian paham mana bentuk fungsi rasional atau bukan, sekarang kita akan menentukan daerah asal fungsi rasional. Ingat tadi fungsi rasional akan terdefinisi jika penyebut tidak sama dengan 0. Jadi kita ingat bahwa fungsi rasional berbentuk px per qx. Dia akan terdefinisi jika penyebutnya tidak boleh 0. Berarti di sini penyebutnya adalah qx. Berarti qx tidak boleh sama dengan 0. Itu untuk menentukan daerah asal. Jadi sekarang kita lihat yang A. Penyebutnya adalah x tambah 2. Maka kita tuliskan x tambah 2 tidak boleh sama dengan 0. Maka x tidak boleh sama dengan 2-nya plus 2. Pindah ruas jadi min 2. Maka daerah asal, atau kita tuliskan biasanya D, domain. Domain dari fungsi apa? Fungsi fx. Maka nulisnya adalah df.
himpunan X elemen bilangan real di mana X tidak boleh sama dengan min 2. Inilah cara menuliskan daerah asalnya. Atau boleh dituliskan X di mana min tak hingga kurang dari X kurang dari min 2 atau min 2 kurang dari X kurang dari tak hingga. Atau boleh kalian menuliskan X elemen himpunan min tak hingga, min 2 atau min 2, tak hingga. Silakan memilih dari bentuk tulisan, cara menulisnya seperti ini. Dia bentuk pertama, bentuk kedua, atau bentuk ketiga. Sekarang kita akan menentukan daerah asal yang B. Sama, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Maka penyebutnya X kuadrat min 9 tidak boleh sama dengan 0. Di sini berarti X kita faktorkan karena bentuknya fungsi kuadrat. X ditambah 3 kali X min 3 tidak boleh sama dengan 0. Maka X tambah 3 tidak boleh sama dengan 0. Atau X min 3 tidak sama dengan 0. Berarti X tidak sama dengan min 3. X tidak boleh sama dengan 3. Berarti daerah asalnya berarti DG sama dengan X elemen real di mana X tidak sama dengan min 3, X tidak sama dengan 3. Atau cara menuliskannya X di mana min tak hingga kurang dari X kurang dari min 3 atau min 3 kurang dari X kurang dari 3 atau 3 kurang dari X kurang dari tak hingga. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk yang lain, X elemen dari min tak hingga, min 3 atau min 3, 3 atau 3, tak hingga. Ini adalah daerah asal dari soal yang B. Sekarang kita akan mengerjakan soal yang H, yang C maksudnya. Caranya sama, penyebut kita tidak sama dengan 0. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, sekarang yang C. Yang C penyebut tidak boleh 0. Berarti penyebutnya X kuadrat tambah 1 tidak sama dengan 0. Berarti X kuadrat tidak boleh sama dengan pindah ruas jadi min 1. Dan ini adalah pernyataan yang selalu benar. Kenapa? Karena kalau X pangkat 2 selalu bernilai positif. Maka domain atau daerah asal dari H itu X di mana X elemen real. Atau cara menuliskannya X di mana min tak hingga kurang dari X kurang dari tak hingga. Atau boleh menuliskan X elemen min tak hingga, tak hingga. Seperti ini ada daerah asalnya. Sekarang yang D. Yang D penyebut tidak boleh sama dengan 0. Di sini penyebutnya X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurang 3X tidak boleh sama dengan 0. Di sini masing-masing mempunyai variabel X. Maka kita keluarkan dulu X-nya sehingga ini menjadi X pangkat 2. Ini kalau dikalikan ke dalam sama X pangkat 3. Ditambah ini tinggal 2X dikurang
3 tidak boleh sama dengan 0. Sekarang ini X, karena yang di dalam kurung adalah fungsi kuadrat, maka kita faktorkan. Jadi X min 1, X tambah 3 tidak boleh sama dengan 0. Berarti di sini kita dapatkan X tidak sama dengan 0. X min 1 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak boleh sama dengan 1. X tambah 3 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak boleh sama dengan min 3. Berarti daerah asal dari fungsi P atau DP X elemen real, di mana X tidak boleh sama dengan 0, X tidak boleh sama dengan 1, X tidak boleh sama dengan min 3. Atau bisa dituliskan sebagai X di mana min tak hingga kurang dari X kurang dari min 3, atau min 3 kurang dari X kurang dari 0, atau 0 kurang dari X kurang dari 1, atau 1 kurang dari X kurang dari tak hingga. Atau boleh menuliskannya dalam bentuk X elemen min tak hingga, min 3, atau min 3,0, atau 0,1, atau 1, tak hingga. Seperti ini. Silakan cara menuliskan daerah asal, silakan dipilih dari 3 bentuk ini. Selanjutnya ada 4 kombinasi fungsi rasional yang kemungkinan kalian akan temukan, yaitu bentuk pertama Y sama dengan Fx. Di sini bentuknya Ax tambah B per Px tambah Q, masing-masing adalah fungsi linier. Bentuk yang kedua, yang atas adalah fungsi kuadrat, pembilang penyebutnya juga fungsi kuadrat. Bentuk yang ketiga, yang atas ada yang pembilang fungsi linier, penyebutnya fungsi kuadrat. Atau bentuk yang keempat, pembilangnya fungsi kuadrat, penyebutnya bisa fungsi linier. Inilah bentuk-bentuk soal yang akan kalian temukan pada fungsi rasional. Fungsi rasional memiliki asimptot berupa garis-garis yang tidak dipotong. Jadi asimptot itu garis-garis yang tidak dipotong, melainkan hanya didekati oleh ujung-ujung grafik. Jadi nanti kalau ada grafik, ada asimptot, grafik ini tidak akan pernah memotong asimptot, tetapi mendekati. Fungsi rasional bisa memiliki 3 jenis asimptot, yaitu asimptot datar atau asimptot horizontal, asimptot miring, dan asimptot tegak atau asimptot vertikal. Sekarang definisi asimptot datar atau asimptot horizontal. Asimptot datar grafik Y sama dengan Fx didefinisikan sebagai garis datar, ya tentunya garis yang mendatar, dengan persamaan umum Y sama dengan K, dengan K adalah konstanta real, di mana jika X bertambah tanpa batas atau X-nya mendekati tak hingga atau berkurang tanpa batas, X di mana mendekati min tak hingga, grafik akan mendekati garis datar Y sama dengan K atau Fx sama dengan K. Untuk lebih mudahnya, asimptot datar atau horizontal jika saya mempunyai fungsi Fx sama dengan
yang atas fungsi kuadrat, yang bawah fungsi kuadrat. Dalam hal ini pangkat tertingginya adalah sama-sama, maka asimptot datarnya adalah Y sama dengan A per P. A per P ini adalah koefisien. Koefisiennya adalah A, koefisiennya adalah P, atau angka di depan X kuadrat. Nah, sekarang tipsnya, asimptot datar atau asimptot horizontal fungsi rasional fx sama dengan px per qx hanya bergantung pada rasio antara suku utama pembilang dan suku utama penyebut. Atau kalau saya tuliskan fx sama dengan ax pangkat n tambah dan seterusnya per bx. Di sini kita tuliskan, nah, di sini bx pangkat m ditambah dan seterusnya. Cara menentukan asimptot datarnya, jika pangkatnya sama dengan pembilang dan penyebutnya sama, maka tinggal jawabannya adalah Y sama dengan A per B, atau asimptot datarnya Y sama dengan A per B. Nah, sekarang kalau pangkat penyebut lebih besar, maka langsung bisa kalian tuliskan asimptot datarnya adalah Y sama dengan 0. Sedangkan kalau pangkat pembilang lebih besar, maka fungsi itu tidak mempunyai asimptot datar. Jadi ini untuk mencari asimptot datar atau asimptot horizontal. Silakan memakai cara cepat seperti ini. Sekarang definisi asimptot miring. Asimptot miring didefinisikan sebagai suatu garis miring dengan gradien tertentu terhadap arah horizontal yang akan didekati oleh kurva grafik pada ujung-ujung intervalnya. Persamaan umum asimptot miring adalah Y sama dengan mx ditambah n, dengan m-nya tidak sama dengan 0. Contohnya, sekarang kita akan mencari asimptot datar yang tadi. Yang pertama, di sini n-nya karena pangkatnya sama, di sini coba kita lihat pangkat pembilangnya 2, pangkat pembilangnya 2, maka asimptot datarnya Y sama dengan 3 per 1 sama dengan 3. Berarti asimptot datarnya Y sama dengan 3. Sekarang kalau mau cara cepat silakan, atau seperti ini caranya. C sama dengan pangkat tertinggi pembilang 8x, pangkat tertinggi di penyebut 2x kuadrat. Ini x nya kita coret jadi 8 per 2x, atau kita bagi 2 berarti 4 per x. X nya kita ganti tak hingga, maka 4 per tak hingga sama dengan 0. Atau pakai cara cepat, pangkatnya penyebut lebih tinggi, maka langsung Y sama dengan 0, boleh juga. Kalau ini sama-sama X pangkat 1, maka asimptot datarnya Y sama dengan 1 per 2. Sekarang nomor 4. Karena n-nya pangkat pembilang lebih tinggi dari penyebut atau n lebih dari m, itu langsung tidak mempunyai atau tidak punya asimptot datar. Atau kalau kita mau membuktikan pangkat tertinggi pembilang X kuadrat
pangkat tertinggi dari penyebut 2x. Kita coret x-nya jadi seperti ini. X-nya kita ganti tak hingga, berarti tak hingga. Maka ini adalah tidak terdefinisi. Dengan kata lain, jadi fx tidak mempunyai asimptot datar. Sekarang kita mau mengerjakan asimptot miring. Nah, sekarang cara menentukan asimptot miring adalah kita ingat pada materi polinomial bahwa asimptot miring pada polinomial itu sama dengan hasil bagi. Berarti bisa kita hitung dengan pembagian biasa seperti ini. Berarti bisa pakai Horner. Sekarang x kuadrat dibagi 2x. Jadi x kuadrat dibagi 2x. Berarti setengah x. Kalau sudah balikkan, setengah x kali 2x. Berarti x kuadrat. Ini setengah x kali 6 ditambah 3x. Kalau sudah dikurangi, x kuadrat dikurang x kuadrat 0, min 7x dikurang 3x berarti min 10x. Kalau sudah 3-nya turun. Sekarang balikkan lagi, min 10x dibagi 2x berarti min 5. Kalau sudah balikkan lagi, min 5 dikali 2x berarti min 10x. Min 5 kali 6 min 30 berarti dikurang 3 dikurang min 30 berarti 33. Atau saya mengingatkan kembali aturan dengan cara Horner. Ini koefisien x kuadrat adalah 1, koefisien x adalah min 7, koefisiennya yang konstanta 3. Kita tambah 2x tambah 6 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan min 6. Berarti x sama dengan min 6 bagi 2. Berarti min 3. Kita taruh min 3 di sini. Kalau sudah 1 kali min 3 min 3. Min 7 ditambah min 3 min 10. Min 10 kali min 3 30. Berarti ini 33. Nah, sekarang berarti hasil baginya berapa? 1x min 10. Jadi asimptot miring adalah hasil bagi, berarti setengah x min 5 atau x min 10. Kok bisa nggak sama? Ini sama ya. Kalau kita kalikan 2 maka hasilnya sama. Jadi yang mana jawabannya? Boleh ini, boleh yang x min 10. Sekarang definisi asimptot tegak atau asimptot vertikal. Asimptot tegak sebagai garis tegak dengan persamaan umum x sama dengan h. Ingat, kalau asimptot datar y sama dengan, kalau asimptot tegak x sama dengan. Untuk fungsi rasional fx sama dengan px per qx dalam bentuk yang paling sederhana, px dan qx tidak mempunyai faktor yang sama. Asimptot tegak x sama dengan h diperoleh dengan mengatur fungsi penyebut x sama dengan 0 atau penyebutnya sama dengan 0. Diingat bahwa untuk menentukan asimptot tegak penyebutnya sama dengan 0. Perhatikan contoh berikut. Tentukan daerah asal dan asimptot tegak jika ada, karena tidak semua soal mempunyai asimptot tegak. Jadi catatan untuk kita, untuk menentukan daerah asal
penyebut tidak boleh sama dengan 0. Untuk menentukan asimptot tegak, kebalikannya, penyebut sama dengan 0. Perhatikan nomor 1. Soal nomor 1, X min 2 per 2, X tambah 5, daerah asalnya berarti domain dari F. Kita mencari dulu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kita cari dulu. Penyebutnya adalah 2X tambah 5. Tidak boleh sama dengan 0. Berarti 2X tidak boleh sama dengan min 5. Berarti X tidak boleh sama dengan min 5 per 2. Maka domainnya di F atau daerah asal X, di mana X elemen real, X tidak boleh sama dengan min 5 per 2. Sekarang asimptot tegaknya, penyebutnya sama dengan 0. Berarti kita tinggal mengganti tidak sama dengannya menjadi sama dengan. Jadi asimptot tegaknya adalah X sama dengan min 5 per 2. Jadi tidak sama dengannya kita ganti sama dengan. Nomor 2. Penyebutnya X kuadrat min 16 tidak sama dengan 0. Kita faktorkan. X tambah 4, X min 4. Tidak sama dengan 0. Berarti X tambah 4 tidak sama dengan 0. Berarti X tidak sama dengan min 4. Atau X min 4 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak sama dengan 4. Sehingga daerah asal atau domain dari DG himpunan X, di mana X bilangan elemen real, X tidak boleh sama dengan min 4 dan X tidak sama dengan 4. Asimptot tegaknya tinggal mengganti jadi X sama dengan min 4 dan X sama dengan 4. Sekarang nomor 3. Penyebutnya 2X kuadrat tambah 3X min 9 tidak sama dengan 0. Kita faktorkan. 2X kuadrat, 2X kali X, 9 min 9 tuh 3 kali 3. Ini berarti min, ini plus. Berarti 2X min 3 tidak boleh sama dengan 0, atau X tambah 3 tidak boleh sama dengan 0. Berarti 2X tidak sama dengan 3, X tidak boleh sama dengan 3 per 2. X tidak sama dengan min 3. Berarti domain atau daerah asal dari H himpunan X, di mana X elemen real, X tidak sama dengan 3 per 2 dan X tidak sama dengan min 3. Asimptot tegaknya X sama dengan 3 per 2 dan X sama dengan min 3. Sekarang menggambar grafik fungsi rasional. Di sini boleh kalian menggambarnya atau dicek dengan aplikasi GeoGebra, bisa juga dengan Desmos atau aplikasi menggambar grafik yang lainnya. Langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan titik potong terhadap sumbu X atau X-nya kita ganti 0. Yang kedua, tentukan titik potong terhadap sumbu X atau Y-nya kita ganti 0. Yang ketiga, tentukan asimptot datar, asimptot miring, dan asimptot tegaknya kalau ada. Yang keempat, buatlah pada sistem koordinat kartesius dari yang kita dapatkan 1, 2, dan 3. Terkadang kita juga membutuhkan titik uji. Nah, sekarang seperti nomor 1. Gambarlah sketsa grafik fungsi rasional fx sama dengan
X min 5 per X kuadrat min 9. Langkah yang pertama, tentukan titik potong terhadap sumbu Y. Berarti X-nya kita ganti 0. Berarti Y sama dengan 0 dikurang 5. Di sini X-nya kita ganti 0. Jadi 0 kuadrat min 9. Berarti min 5 per min 9 atau 5 per 9. Jadi titiknya 0,5 per 9. 0, per 9 ini atau 0,5 per 9 itu 0,9. Kita tentukan titiknya sudah dapat 1. Sekarang yang kedua, tentukan titik potong terhadap sumbu X. Berarti Y-nya ganti 0. Berarti 0 sama dengan X min 5 per X kuadrat min 9. Kalau kita kalikan silang berarti ini 0 X min 5. Berarti X sama dengan min 5 pindah ruas jadi 5. Sehingga kita punya titiknya 5,0. Kita punya titik yang kedua. Yang ketiga, kita akan menentukan asimtut datar. Asimtut datar kita peroleh, kita lihat, kita boleh pakai cara langsung. Pangkat dari penyebut lebih tinggi dari pangkat pembilang, atau N kurang dari M. Maka asimtut datarnya Y sama dengan 0. Asimtut tegak penyebut X kuadrat min 9 sama dengan 0. Kita faktorkan. Jadi X sama dengan min 3 dan X sama dengan 3. Sekarang asimtut miring. Kita lihat pangkat penyebut lebih tinggi dari pangkat pembilang, maka dia tidak mempunyai asimtut miring. Kapan fungsi rasional mempunyai asimtut miring? Kalau pangkat pembilang lebih tinggi dari pangkat penyebut. Nah, kita tuliskan asimtut miring tidak ada. Sekarang kita buat titik-titiknya tadi. Tadi titiknya 0,9. Berarti kira-kira nah ada di sini. Sekarang titik B, berarti ini 0,9. Titik B 5,0, berarti di sini. Tadi asimtut datarnya Y sama dengan 0. Y sama dengan 0, ini X, ini Y sama dengan 0, berarti ada di sini ya garis. Nah, kalau saya bikin garisnya berarti ini ya. Nah, asimtut datar ya, maaf. Asimtut datar berarti ini ya. Asimtut datarnya Y sama dengan 0, berarti yang ini ya. Asimtut datar tentunya garis yang mendatar. Artinya nanti grafiknya tidak akan pernah melewati atau memotong garis merah ini. Asimtut tegak X sama dengan min 3. Min 3 ini dan 3. Kita buat garisnya. Kita buat garis putus-putus saja. Tidak harus ya, tidak harus putus-putus. Nah, ini min 3. Kalau sudah asimtut miring tadi tidak ada, berarti tidak usah.
Sekarang kita mau kemana ini? Kita bingung. Kok nggak ada ini ya? Mau dihubungkan kemana? Nah, sekarang ini ada titik 5,0. Ini kok di sini. Nah, caranya salah satunya dengan mengambil titik uji. Di sini kita nggak tahu 4, kalau di sebelah kanan 3 dia gambarnya ke atas atau ke bawah, sama dengan kurang dari min 3 ke atas atau ke bawah. Untuk itu kita ambil titik X sama dengan min 4 misalnya. Jadi Y nya dapatnya berapa? Jadi kalau kita masukkan ke fungsi berarti min 4 kurang 5 per min 4 kuadrat 16 dikurang 9. Kita dapatkan min 9 per 7. Dan ini bernilai negatif. Berarti nanti ada di bawah. Min 4 nya ini ada di bawah titiknya. Sekarang X sama dengan 4. Berarti Y nya 4 kurangi 5, ini 16 kurang 9. Sama-sama bernilai negatif. Berarti gambarnya adalah, nah seperti ini. Nah, dia akan mengarah ke bawah. Nah, dia tidak akan menyentuh garis ini ya. Atau saya bikin garis baru. Nah, ini grafiknya. Nah, ini seperti ini. Ini ke bawah juga. Nah, yang ini bagaimana? Kalau kanan dan kiri ada di bawah, berarti ini di atas. Seperti ini. Kalian boleh cek di aplikasi GeoGebra atau Desmos atau aplikasi menggambar grafik yang lain. Sekarang kita akan mencoba kembali contoh 2. Gambarlah sketsa grafik fx sama dengan 2x kuadrat min 32 per 2x tambah 6. Yang pertama, tentukan titik potong terhadap sumbu Y. Berarti X nya kita ganti 0. Berarti Y sama dengan 0 dikurang 32. Berarti min 32 per 2 kali 0, 0 ditambah 6. Berarti 6. Berarti min 5 sepertiga. Berarti kita punya titiknya 0, min 5 sepertiga. Yang kedua, tentukan titik potong terhadap sumbu X. Berarti kita ganti Y nya 0. Maka 0 sama dengan 2x kuadrat min 32 per 2x tambah 6. Kita kalikan silang, berarti 0 sama dengan 2x kuadrat min 32. Berarti kita balik. Berarti 2x kuadrat sama dengan, atau kita bagi sama-sama dengan 2. Berarti ini x kuadrat 32 dibagi 2, 16. Kita faktorkan. X tambah 4, X kurang 4. Jadi X tambah 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 4. Atau X min 4 sama dengan 0, X nya sama dengan 4. Sehingga kita punya titik min 4,0 dan 4,0. Yang ketiga, asimptot datar. Asimptot datar. Pangkat pembilang lebih besar dari penyebut, maka dia tidak mempunyai atau tidak punya asimptot datar. Atau kalau kalian bingung cara cepatnya, kita masukkan aja pangkat tertingginya 2x kuadrat per 2x. Jadi tinggal x aja. X itu adalah tak hingga. Kalau tak hingga berarti tidak terdefinisi, makanya asimptot datarnya tidak punya. Sekarang asimptot tegak.
Asimptot tegak diperoleh penyebutnya sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan min 6, berarti x-nya sama dengan min 3. Sekarang dilihat dari asimptot miringnya ada apa tidak. Karena pangkat pembilang lebih besar dari pangkat penyebut, maka ada asimptot miring. Asimptot miring caranya seperti tadi, kita menggunakan polinomial. Kita hapus dulu. Dua x kuadrat min 32 dibagi 2x tambah 6. Berarti 2x kuadrat dibagi 2x, 2x kuadrat dibagi 2x adalah x. Jadi 2x kuadrat tambah 6x. Yang di atas nggak ada x-nya, berarti 0 dikurang 6x, berarti min 6x dikurang 32. Min 6x dibagi 2x berarti min 3. Berarti ini min 6x min 18. Di sini min 14. Artinya asimptot miringnya adalah kita dapatkan y sama dengan x min 3. Nah, seperti ini. Nah, dari asimptot miring caranya kita ambil, misalnya kita ambil x-nya 0, maka y-nya 0 min 3, berarti y sama dengan min 3. Berarti 0, min 3. Kalau sudah kita y sama dengan 0, ini khusus asimptot miring ya, menggambar garisnya. Y-nya 0, berarti 0 sama dengan x min 3, berarti x sama dengan min 3 pindah ruas jadi 3, berarti titiknya 3,0. Kita punya titik 0, 0 min 3, 3,0. Sekarang kita menggambar grafiknya. Di sini ini x, ini y. Titik-titiknya kita tentukan. Tadi 0, min 5,3. Berarti ini agak ke bawah. Nah, kira-kira aja di sini. Berarti di sini. Atau kita pakai skala. Ya, kita pakai skala saja. Berarti ini 2, 4, 6 seperti itu ya. 12, 14. Kita pakai skala biar lebih mudah. Ini min 6. Ini berarti min 2, min 4, min 6, min 8, min 10. Ini 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kita buat titiknya 0, min 5,3. Berarti di sini titiknya. Kita pakai warna biru. Ini 0, min 5/3. Ini ada 4,0, berarti di sini titik potong terhadap sumbu x tadi 4,0 dan min 4,0. Asimptot datarnya tidak ada, asimptot tegaknya x sama dengan min 3, berarti ada di sini. Nah, kita buat garisnya, garis asimptot datar, asimptot tegak ini ya. Kita buat garisnya. Asimptot miring tadi titiknya kita punya 0, min 3, 3,0. Kita buat titiknya 0, min 3, berarti ada di sini. Dan 0 dan 3,0 berarti ada di sini. Kalau sudah kita hubungkan.
Nah, nanti kalian coba pakai penggaris. Nah, seperti ini. Ini adalah asimtot. Ini asimtot miring. Yang ini asimtot tegak. Artinya gambar grafiknya nanti tidak boleh memotong garis-garis asimtot. Nah, sekarang kita coba menggambar. Berarti dia begini ya. Nah, yang ini kita buat garisnya. Dia tidak boleh melewati ini ya. Nah, kalau kita lanjutkan tuh seperti ini. Nah, jadi yang grafiknya yang warna hitam ini ya. Nah, seperti ini. Nah, dia tidak akan melewati tidak akan memotong asimtot ini. Nah, seperti ini. Kalau kita lanjutkan, nah seperti ini ya. Ya, yang grafiknya yang warna hitam. Nah, bisa kalian cek di GeoGebra. Sekarang pemodelan fungsi rasional. Saya punya soal konsentrasi C suatu obat tertentu dalam pembuluh darah pasien T menit setelah disuntikan bisa dimodelkan oleh fungsi CT sama dengan 60T per T kuadrat tambah 30. Ini soalnya. Tentukan asimtot datar atau asimtot horizontal dari CT. Sekarang kita lihat pangkat pembilang lebih kecil dari pangkat penyebut. Atau kalau kalian lupa, Y sama dengan pangkat terbesarnya 60T per T kuadrat. Berarti ini 60 per T. Berarti 60 per tak hingga. Berarti 0. Maka Y sama dengan 0. Sekali lagi boleh cara cepat. Berarti Y sama dengan 0 adalah asimtot datar. Sekarang menggambar grafik. Untuk menggambar grafik kita perlu titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y kita hitung, berarti X-nya sama dengan 0. Maka bukan X ya, tadi T. Jadi ini grafiknya ini T, ini C. Jadi T sama dengan 0, C-nya 0 per 30, berarti 0. Maka titik potong terhadap sumbu Y 0,0. Titik potong terhadap sumbu X berarti C-nya saya ganti 0. Nah, makanya 0 sama dengan 60T per T kuadrat tambah 30. Ini kalikan silang jadi 0 sama dengan 60T. Maka T sama dengan 0. Maka kita peroleh titik 0,0 juga. Sekarang untuk menentukan asimtot tegak. Penyebut sama dengan 0. T kuadrat sama dengan min 30. Di sini kalau pangkatnya kuadrat akan selalu bernilai positif. Ini kok negatif, maka pernyataan yang salah. Maka asimtot tegaknya tidak punya. Sekarang karena kita punya data hanya ini saja, maka kita perlu memperkirakan atau mengambil titik-titik. Nah, misalnya kita ambil mulai dari T sama dengan 1, kita kasih warna lain. Kalau T-nya kita ganti 1, maka C-nya kita masukkan ke fungsi Y-nya. Jadi tadi C ya, fungsi C. Jadi CT tadi 60T per T
T kuadrat tambah 30. Jadi T nya itu kita ganti 1 gitu ya, sehingga C nya kita dapat 1,9. Kalau T nya ganti 2, maka C nya kita hitung 3,5. Kalau T nya 3, C nya kita peroleh 4,6. Kalau T nya kita ganti 4, maka C nya 5,2. T nya 5, C nya kita punya 5,45. T nya 6, C nya 5,45. Jadi di sini tetap. Nah, kita coba. Ini tetap nilainya. Sedangkan ini naik. Ini naik, ini naik, nah ini naik. Ini naik semua. Artinya fungsinya naik. Nah, di sini tetap, berarti kita harus mencari 5,5 atau antara 5 sampai 6 sampai dia ada perubahan. Berarti 5,5, berarti 5,4772. Artinya dari 5 ini kok jadi 5,4772, berarti naik. Sekarang T nya saya ganti 5,6, C nya saya dapatkan 5,4759. Nah, di sini turun. Artinya ada naik dan turun, berarti ada grafiknya detail sekali. Nah, sekarang kita coba ke titiknya. Tadi 0,0. Kalau T nya 1, 1,9. Nah, di sini kira-kira. Kalau T nya 2, 3,5, berarti di sini. Kalau C nya 4, 5,2. Ini sekitar di sini. T nya 5, T nya 3 tadi 4,6. Tunggu. Kita ulang 0,0. 1, kalau 1 1,9. Kalau 2 3,5 benar. Kalau T nya 3, C nya 4,6. Berarti di sini kira-kira T nya 4, 5,2. Kalau T nya 5, 5,45. Nah, sekitar di sini. T nya 6, 5,45 sama. 5,5 ada di agak naik sedikit. Nah, kan dia ada di sini ya. Kita coba. Kok begini, Bu? Iya, karena kita tidak menggunakan kertas grafik ya. Atau kalau kalian kepengen detail pakai aplikasi, silakan. Dia tadi naik, berarti di sini ya. 5, nah kira-kira, nah di sini 5,6. Dia agak turun, dia turun tadi. Nah, seperti ini ya. Nah, kita coba gambarnya. Nah, dia akan turun. Naiknya di mana? Di sini loh, ada turunnya. Nah, seperti ini. Ini adalah grafiknya. Selamat mencoba. Kemudian yang C, tentukan waktu saat konsentrasi obat paling tinggi. Tentukan juga konsentrasi paling tinggi tersebut. Lakukan perhitungan sesuai dengan pendekatan berdasar grafik. Jadi kalau T nya tadi 5 itu naik. Kalau T nya 5,5 tetap naik. Begitu T nya 5,6 dia turun. Nah, dari sini pendekatan ini jadi C maksimum tercapai saat T nya 5,5 karena ada perubahan naik ke turun. Berarti 5,5 menit. C nya 5,4772
persatuan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.